Adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah ya. Tetap semangat walaupun beribadah dari rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berbaktian. Walaupun kita beribadah dari rumah, kita tetap semangat dan bersuka cita. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami berhimpun dalam persekutuan ibadah ini, karena Yesus Kristus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi pembela kami. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang beribadah saat ini, sehingga kami teguh berpengharapan serta dalam sukacita menanti janji Yesus Kristus, bahwa tempat bagi orang-orang percaya telah bersedia di rumah Bapa. Penghiburan dan kerinduan kami adalah kedatangan Yesus kembali menghakimi orang yang hidup dan yang telah mati. Maka kami pun akan dibawa ke tempat Bapa. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian, Aku Disayang Tuhan. Sayang
ada di sini pada hari ini firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita. Tidak boleh adalah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang bersalah yang telah menyebutkan namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, ataupun anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan dalam seminggu ini. Tuhan Yesus, kami telah memulai ibadah kami melalui pujian, dan saatnya tiba Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa,
Tapi sebelum itu Bapak, kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu Engkau betul bungkus kami Bapak, Engkau penuhi kami dengan kudus-Mu, supaya kami dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Bapak buat adik-adik sekolah minggu ya Bapak, yang ada di rumah mereka masing-masing Bapak. Engkau juga tutup bungkus mereka Bapak, supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main Bapak. Bapak, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Lena. Adik-adik, minggu ini Kakak Lena akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai 14. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu. Siapa yang mempunyai mainan di rumah? Coba tunjuk tangan dulu. Nah, adik-adik pasti mempunyai mainan di rumah kan? Mainan di rumah itu dijaga, dirapikan, dan disayang supaya mainannya tidak rusak. Itu kenapa adik-adik? Karena menurut adik-adik mainan itu sangat berharga. Nah, kakak juga mau bertanya, siapa yang senang disayang sama orang tua? Tentu semua adik-adik senang kan disayang orang tua, dan adik-adik juga penuh kasih sayang dari orang tua kan? Nah, sama seperti Tuhan Yesus dalam cerita firman Tuhan kali ini yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Nah, kakak mau menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Tetapi sebelum mereka sampai ke Yerusalem, mereka melewati sebuah daerah yang bernama Yudea. Yudea itu terletak di sebelah Sungai Yordan. Nah, di sana Tuhan Yesus banyak ditemui sama orang-orang Farisi. Nah, mereka mau bertanya kepada Yesus. Tujuan mereka tahu bahwa mereka akan mencobai Yesus. Apakah Yesus mampu menjawab semua pertanyaan mereka? Nah, di luar dugaan ternyata Tuhan Yesus sangat baik, sangat pintar menjawab pertanyaan mereka semua. Nah, pada saat yang bersamaan itu juga orang tua datang berbondong-bondong dan membawa anak-anak kecil menghadap Tuhan Yesus. Mereka berkeinginan supaya Tuhan Yesus menjamah dan menyentuh anak mereka. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa pada saat itu kondisi Tuhan Yesus telah lelah, capek, karena telah banyak yang mengajukan pertanyaan. Dia melihat Tuhan Yesus itu nanti repot, bingung gitu. Makanya murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang tua dan anak-anak itu. Mereka dilarang menjumpai Yesus dan mengatakan kalau orang tua dan anak-anak itu tidak menghormati Tuhan Yesus.
Melihat keadaan itu, Tuhan Yesus pun marah. Tuhan Yesus marah bukan kepada orang tua dan anak-anak, tetapi kepada murid-muridnya. Karena murid-murid Tuhan Yesus menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tujuan orang tua itu membawa anaknya supaya Tuhan Yesus menjamah dan memberkati anak-anak. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru atau yang disebut rabi. Nah, adik-adik, di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus malah menyuruh orang tua membawa anak-anaknya kepadanya. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan hanya disentuh, dipeluk, dan diberkati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat menghormati kita, sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Maka melalui firman Tuhan kali ini, kakak minta supaya kita juga tetap setia dan saling menyayangi antara sesama teman kita. Nah, kakak minta juga melalui firman ini tidak ada lagi yang berkelompok-kelompok, bermusuhan, perselisihan, karena Tuhan Yesus melihat kita manusia, adik-adik adalah yang bersifat rendah hati, pemaaf, dan taat beribadah. Dan kita diminta karena Tuhan Yesus telah menyayangi kita, kita juga harus setia. Di sini kakak bisa memberikan contohnya seperti kita rajin berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah walaupun lewat online. Kita doakan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa saling bertemu, saling berkumpul satu sama lain, dan kita saling bisa bercerita dan semuanya. Dan kakak minta juga dari kita lahir, dibaptis, menjadi orang dewasa, dan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema kita minggu ini, berharga di mata Tuhan Yesus. Adik-adik pasti senang kan? Nah, oleh sebab itu kakak mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik tentunya tahu kan? Ayo sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya dalam Alkitab. Nah, pesan dari firman Tuhan kali ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita membacakan ayat hafalan minggu ini, yaitu diambil dari Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Adik-adik semuanya dihafal ya, dan dikirimkan ke FB Sekolah Minggu. Nah, nanti akhir tahun pasti ada hadiah. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan ya mengirimkan ayat hafalan, kreativitas, dan semuanya.
terlebih mengikuti ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena kami telah menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapa, kami menyampaikan firman Tuhan hanya dalam keterbatasan Bapa. Kami belum mampu Bapa. Itu Bapa, kami meminta kepadamu Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Ajari kami Bapa, agar kami selalu belajar dan belajar untuk mengenal firman Tuhan. Bapa, di dalam doa kami juga Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu Bapa yang berada di rumah mereka masing-masing Bapa. Tetap Engkau jaga, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berikan kesehatan kepada mereka Bapa. Ajari mereka Bapa. Tutup bungkus mereka Bapa dalam pertumbuhannya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami juga berdoa Bapa kepada kakak-kakak sekolah minggu Bapa. Engkau berikan kesehatan Bapa, Engkau tambahkan rezeki dan panjangkan umur Bapa. Terkhusus Bapa, kami berdoa buat kakak ketua kami, Samas Aprista Tondang Bapa, yang sekarang Bapa Engkau ketahui Bapa, kakak kami ini dalam keadaan sakit Bapa, dalam keadaan lemah Bapa. Engkau berkati dia Bapa, Engkau jamah dia Bapa, angkat semua penyakit yang ada dalam tubuhnya Bapa, agar kakak kami ini bisa sembuh lagi seperti biasa Bapa, agar kami bisa berkumpul bersukacita memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa kepada orang tua kami Bapa semuanya Bapa, terlebih orang tua anak-anak sekolah minggu Bapa. Engkau berikan kesehatan Bapa, tambahkan rezeki kepada mereka Bapa, agar di dalam memuji memuliakan nama Tuhan kami semakin berapi-api Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk kreativitas kita minggu ini, yaitu adik-adik untuk kelas kecil mewarnai ya, yaitu mewarnai gambar Yesus bersama anak-anak. Contohnya seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik di rumah diwarnain ya, bisa di print nanti, lalu adik-adik warnain sebagus mungkin ya untuk adik-adik kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk yang kelas remaja dan kelas besar, adik-adik membuat gambar yaitu tulisan stop, yaitu saat murid-murid Tuhan Yesus menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyambut, dan adik-adik kelas besar dan kelas remaja menggambar love. Contohnya seperti ini. Adik-adik bisa gambar di kertas origami begini. Nanti digambar di kertas origami seperti ini. Nanti adik-adik bisa gunting, dan gambar love-nya juga digambar di kertas origami, terus digunting. Hasilnya seperti ini adik-adik. Bisa dilihat ya adik-adik. Adik-adik bisa dibikin seperti ini di rumah yang bagus. Selamat mengerjakan ya kreativitasnya untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dikirim di grup sekolah minggu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan, Ubedoon, Bani Harajau Hindai Bata. Amin. Ya adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian. Ijon Adong Buang Tuhan. Hari
menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini Bapa. Engkau telah menyertai kami Bapa. Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan Bapa. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Bapa. Bapa yang baik, berkati juga ya Bapa, tangan-tangan yang memberi Bapa, agar di mana mereka memberi semakin diberkati. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga segala pekerjaan kami Bapa, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan. Tuhan, kami mempunyai banyak dosa Bapa yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Kiranya Engkau hapuskan supaya kami layak menerima berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Pasada Urnami, Ase Toranggano, Sengboy dalan konami, Salaka Natorsa, Dokham Hasoman nami, Torang Agi Huja. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.